digabur di posisi start, dia mudah mencolok atau mudah turun ke tanah. Cara membenahinya yang pertama, salam merpati lovers Indonesia, selamat siang, selamat beristirahat ya. Video kali ini kita tetap membahas semua permasalahan merpati. Pembahasannya tentang burung yang mudah mencolok di pelepasan, atau yang saat di pelepasan atau di start lalu kita lepas, burung itu suka turun ke tanah, suka mencolok, suka turun ke dongdang gabur atau ke kandang gabur. Permasalahannya seperti itu. Jadi nanti kita akan bahas permasalahannya dan kita akan bahas solusinya. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen. Terima kasih banyak untuk penonton setia. Terima kasih banyak, nggak bisa saya sebutkan satu persatu karena banyak banget. Untuk yang baru nonton, seikhlasnya ya, subscribe-nya jangan lupa. Karena subscribe itu nggak bayar, gratis. Terima kasih banyak sebelumnya. Untuk teman-teman yang baru nonton, yang baru lihat channelnya di video ini, kalau kira-kira ada pertanyaan, ada permasalahan, silahkan di kolom komentar atau lihat di video-video saya yang sebelumnya, silahkan ditonton. Oke, kembali ke pembahasan yang tadi ya. Pembahasan yang pertanyaannya saat merpati atau calon player saat dilepas atau terkadang sudah jadi player ya. Saat dilepas di pelepasan, digabur di posisi start, dia mudah mencolok atau mudah turun ke tanah atau mudah turun ke kandang gabur atau dongdang gabur ya. Justru kembali ke dongdang gabur saat kita lepas ya. Biasanya yang pernah saya alami, burung itu cc-nya cukup besar. Posisi memang cc cukup besar, biasanya sekali, 2 kali atau 3 kali lepasan dari start sampai ke kolongan, biasanya masih mau terbang. Tapi setelah ke-4 kali lepasan atau ke-5 kali lepasan, dia justru mencolok atau turun ke tanah saat dilepas atau kembali ke dongdang gabur ya. Permasalahannya kembali ke fisik sebetulnya, ke fisik merpati yang belum siap untuk digabur dengan jarak yang terlalu jauh. Jadi kembali ke kita sendiri, kita sebagai jokinya terlalu memaksakan. Kalau pengalaman saya dulu yang saya latih itu terlalu muda. Jadi sudah burungnya over cc, terus terlalu dini melatihnya, jadi terlalu muda. Waktu itu sekitar dilatih dari piyik 5 ya. Kesalahan saya ya, dari piyik 5 saya latih. Bayangin, saat piyik 3 kolongan udah tembus. Itu kebodohan saya, jangan diikutin. Jadi permasalahannya seperti tadi. Jadi kondisi tenaga belum full, tapi cc-nya besar. Jadi timbul nanti permasalahan seperti itu. Bahkan terkadang sebelum rampas piyik pun akan timbul permasalahan seperti itu ya. Yang kedua, biasanya ini tugasnya bukan tugas si joki geber ya. Ini tugas si joki lepas. Jadi ini tugas si joki lepas untuk memperhatikan si calon player yang seperti tadi. Misalnya gini, saya misalkan ya, si joki lepas yang lebih tahu kondisi merpati saat dilepas atau dicul ya. Dilepas di jarak berapa meter, burung itu masih kuat atau calon merpati itu masih kuat terbangnya. Kan ketahuan sih kalau calon merpati atau merpati player yang kita latih kalau udah kecapean. Yang tahu lebih dahulu itu kondisi si merpati tersebut yang kita latih. Biasanya si joki lepas, karena dia tahu persis terbang merpati tersebut, gerak-gerik merpati tersebut, kalau memang dia terlihat lelah atau kelihatan capek ya. Jadi biasanya nggak ada laporan atau memang dibiarkan saja kondisinya seperti itu. Jadi biasanya justru malah mencolok. Nah, pertanyaannya memang apa bisa kebiasaan? Jelas bisa kebiasaan. Merpati mencolok seperti itu bisa kebiasaan. Nanti sekali 2 kali mencolok, nanti seterusnya pasti begitu. Walaupun menurut saya, walaupun merpati sudah rampas ya yang kita latih, kalau memang kita terlalu memaksa, terus tenaganya belum sanggup, belum siap, biasanya timbul begitu. Untuk teman-teman silahkan mencari kesalahan, kira-kira seperti itu nggak kesalahan yang diperbuat atau yang pernah saya perbuat seperti saya sebutkan tadi. Jadi kita saling
saling introspeksi diri ya, saling berbagi pengalaman, kesalahan jangan diulangi. Kalau caranya atau cara membenahinya, pribadi saya ya, teman-teman pasti kembali ke pertanyaan ke pribadi saya sendiri. Cara membenahinya yang pertama, burung diistirahatkan total, walaupun dia nggak kondisi mabung ataupun kondisi mabung. Kalaupun mau diistirahatkan total nunggu kondisi mabung nggak apa-apa, berarti sementara dimainkan jangan terlalu jauh, paling jarak 100 meter di pelepasan. Jadi setelan teloran seperti awal seperti biasa, yang penting jangan digabur atau dilepas di pelepasan start. Walaupun udah burung udah mentok atau gimananya, nggak ada alasan kalau memang playernya mau bener lagi kerjanya, nggak seperti yang kita sebutkan di permasalahan tadi. Kalau memang nggak mau diistirahatkan total, nunggu nanti tunggu mabung total baru diistirahatkan total, baru boleh nggak apa-apa. Tapi sementara itu seperti yang kita sebutkan tadi, setelan seperti biasa, tapi nggak boleh dilepas jauh atau dilatih jauh-jauh, cukup 100 atau 200 meter aja. Kalau memang jarak 200 meter dia sudah menclok, berarti jarak 100 meter dia harus dilatih sementara itu. Jadi jangan dilebihkan lagi jaraknya. Yang kedua, lalu setelah melakukan istirahat total, duduk telur seperti biasa, cabut telur seperti biasa. Kalau bisa, saran saya diloloskan dulu. Jadi kalau dipertanyakan diloloskan anaknya sendiri atau telurnya sendiri atau telur yang lain, nggak ada masalah. Mau telur siapapun nggak ada masalah, asal jangan telur ayam. Telur dia nggak apa-apa, jadi ditetaskan, tapi jangan terlalu lama melolosnya. Cukup seminggu atau 10 hari diloloskan, habis itu anaknya dicabut atau dibuang. Yang penting jangan sampai sebulan dia ngeloloh anaknya, nanti justru malah kehabisan tenaga. Setelah dia ngeloloh, kalaupun kondisinya bulu ambrolnya atau bulu istirahat, bulu mabung totalnya belum beres atau belum selesai, itu nggak apa-apa, dibuang aja anaknya atau disingkirkan. Posisi cabut telur nanti seperti biasa, tapi kalau memang mau dimandikan nggak ada masalah. Diproses seperti yang saya sebutkan tadi sampai nanti nunggu bulu istirahatnya atau ambrol totalnya selesai. Nah, di situ kita mulai lagi pelatihan awal. Nanti setelah ambrolnya selesai, istirahatnya sudah selesai, kita latih awal lagi. Tapi kalau bisa saat dilatih awal kita harus pindah lapangan atau pindah lapak ya. Jangan di lapak yang tempat biasa atau jangan di lapangan yang tempat biasa dia suka menclok, suka turun ke tanah kalau dilepas atau suka kembali ke dondang pelan-pelan. Jadi jangan terburu-buru lagi. Jadi jangan melakukan kesalahan yang pernah kita buat. Jadi kita harus lebih perlahan-lahan. Ya, apalagi pindah lapangan kan. Nggak usah terlalu dipaksa deh, walaupun nanti katanya merpatinya IQ-nya bagus, nggak usah deh, walaupun IQ-nya bagus, kalau fisiknya nggak ada, ya percuma juga, nanti muter-muter, nanti menclok, nanti turun ke tanah, nanti dilepas kembali ke dondang gabur, masalahnya itu. Nggak mau kan kesalahan yang sebelumnya yang kita lakukan, terulang lagi. Saran saya seperti tadi lakukan. Pindah lapangan setelah istirahat total, main ulang lagi pelan-pelan. Pesannya kalau bisa, joki geber dan joki gabur itu harus komunikasi. Komunikasi dalam hal apa? Tolong dipantau atau tolong diberitahu ya. Merpatinya atau calon player yang kita latih itu sudah capek apa belum saat dilepas atau dicul, di pelepasan, di jarak berapa kira-kira dia sudah mulai kelelahan. Nah, jadi tugas si joki gabur atau si joki lepas itu memberitahukan ke si joki geber di lapangan. Nah, kalau nggak ada komunikasi seperti itu, nanti kejadiannya bakal terulang lagi. Itu yang saya takutkan. Takutnya miskomunikasi jadi saling menyalahkan. Kalau bisa jangan sampai miskomunikasi, jangan saling menyalahkan. Nah, kalau untuk saran yang terakhir, kalau bisa cari gandengan. Kalau bisa merpati tersebut harus digandeng ya, jangan di ankle. Biasanya kalau di ankle justru dia bakalan malas terbang ya. Kalau di ankle justru dia bakalan malas terbang kalau kondisinya sudah capek. Kalau bisa cari gandengan yang sama seperti warna betinanya atau warna jodohnya. Saran saya seperti itu penting banget karena saya pernah nyoba. Jadi walaupun nanti saat latihan kalau mau digandeng tetap dengan warna betinanya atau warna gandengannya sama dengan warna betinanya. Tujuannya apa? Tujuannya nanti biar dia mengira itu gandengan itu si betinanya. Jadi dia lebih semangat atau nggak terlalu mengulangi kesalahan saat dia menclok tadi gitu loh. Kalau memang nanti kurang jelas silahkan di kolom komentar. Sepertinya cukup ya untuk siang hari ini. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat video kali ini.
Untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain, sabar ya. Videonya belum saya bikin, pasti saya bikinkan. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, and komennya. Karena subscribe itu gratis, nggak ngeluarin biaya atau nggak ngeluarin dana. Justru teman-teman di luaran sana dapat ilmunya dari video ini dan bebas menanyakan semua permasalahan tentang merpati. Oke, terima kasih banyak. Salam Merpati Lovers Indonesia.